Indonesia untuk Filipina, Sinyo Hari Sarundayang meninggal dunia pada 13 Februari 2021 sekitar pukul 00:03 waktu Indonesia Barat. Sinyo meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi, Jakarta. Ia lahir 16 Januari 1945 dan merupakan Gubernur Sulawesi Utara periode 2005 hingga 2010 dan 2010 hingga 2015. Sinyo menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina sejak 2018. Selama menjabat sebagai Duta Besar, Sinyo berhasil menyelamatkan warga Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Sinyo Sarundayang telah malang melintang dalam pemerintahan. Ia mengawali karirnya sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Sulawesi Utara pada 1977. Ia juga pernah menjabat menjadi Wali Kota Kepala Bitung, penjabat Gubernur Maluku, dan Maluku Utara. Sudah hampir putus asa dalam menghadapi kenyataan munculnya kekuatan atau ancaman RMS untuk melakukan separatisasi Maluku dari NKRI. Tiba-tiba berakhirlah masa jabatan gubernur definitif yang waktu itu dijabat oleh Bapak Muhammad Saleh Latukonsina, dan pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri menunjuk Bapak Sinyo Hari Sarundayang sebagai Gubernur Caretaker dalam masa peralihan untuk terpilihnya gubernur yang definitif. Dan di saat itu kita melihat suasana baru di mana beliau melakukan lobi-lobi yang informal. Karena selama ini lobi-lobi gubernur dilakukan dengan kaku dan formal. Nah, beliau melakukan lobi-lobi informal sehingga kami bisa kenal dengan dekat. RMS membentuk Front Kedaulatan Maluku waktu itu adalah sesungguhnya sumber permasalahan. Beliau langsung mempercayai informasi yang kami sampaikan, dan kami melihat di lapangan tokoh-tokoh FKM langsung ditangkap dan diseret ke pengadilan atas perintah Gubernur Caretaker. Nah, dengan tindakan-tindakan nyata seperti ini, kami jadi percaya setelah kami putus asa terhadap penyelesaian masalah RMS ini. Kiranya akan muncul pemimpin semacam Bapak Sarundayang ini di Indonesia yang bisa merangkum dan merangkul semua golongan yang ada dan bisa menjadi seorang ahli lobi untuk mendamaikan berbagai kondisi konflik atau ketegangan di antara berbagai kelompok yang ada. Ia juga pernah menjabat menjadi Wali Kota Kepala Bitung, penjabat Gubernur Maluku dan Maluku Utara, Gubernur Sulawesi Utara tahun 2005 hingga 2010, dan 2010 hingga 2015.
Ia juga mengikuti konvensi calon presiden yang digelar oleh Partai Demokrat di tahun 2014. Panggung konvensi calon presiden Partai Demokrat makin semarak dengan majunya Sinyo Hari Sarundayang sebagai peserta konvensi. Dia satu-satunya tokoh di luar orbit Jakarta yang mengadu peruntungan politik lewat perahu Demokrat. Sarundayang yang kenyang pengalaman di medan birokrasi dan pemerintahan daerah mengabarkan bahwa politik bisa digeluti siapapun. Satu-satunya orang Kristen yang diberi gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri di Malang itu, dan menguji saya mengenai kepemimpinan untuk masyarakat Majemuk. Sehingga saya sangat optimis, karena bukan saya menilai diri saya, apa jejak-jejak yang saya lakukan ternyata direkord oleh satu universitas yang mengatakan bahwa kalau ini menjadi salah satu formula untuk kepemimpinan bangsa, di mana bangsa ini juga bangsa Majemuk, kenapa tidak? Gitu. Jadi modal-modal seperti inilah yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, dan modal saya untuk menata konvensi. Sinyo juga berperan aktif sebagai anggota Dewan Pers tahun 2016 hingga 2019. Menurut keluarga, Sinyo Hari Sarundayang meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya sejak beberapa waktu terakhir. Ia menjalani perawatan di Manila, Filipina dan Jakarta, namun kondisi kesehatannya menurun sejak 3 bulan terakhir. Sinyo menikah dengan Dice Adeline Sarundayang Lauh Tambun pada 1969 dan dikaruniai 5 orang anak. Pemirsa, jenazah Sinyo Hari Sarundayang tiba di rumah duka Sentosa, Komplek RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Jenazah disambut keluarga serta kerabat dan akan dimakamkan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Begitu tiba di rumah duka, keluarga dan kerabat langsung berdoa atas kepergian Sinyo Hari Sarundayang. Tokoh yang tampak hadir di rumah duka antara lain Menpan RB Cahyokumolo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menlu menyampaikan bela sungkawa dan prestasi Sinyo Hari Sarundayang selama menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina. Atas nama keluarga besar Kementerian Luar Negeri, saya ingin mengucapkan duka cita yang sangat dalam atas perginya almarhum Duta Besar Sarundayang. Beliau meninggal dalam status masih menjabat Duta Besar, dan tentunya kita kehilangan sekali. Selama beliau menjabat, beliau telah menunjukkan kerja dan pengabdian yang sangat luar biasa, termasuk di dalam menjalankan diplomasi ekonomi maupun diplomasi kemanusiaan, termasuk pada saat kita melakukan pembebasan terhadap warga negara kita di Filipina Selatan. Sudah sejak beberapa waktu belakangan ini, dan memang 1-2 bulan terakhir menurun kondisinya. Kita sudah rawat di rumah sakit, kemudian juga sempat sehat, kita bawa pulang sambil meneruskan perawatan di rumah. Kemarin siang itu masih ngobrol, masih nyanyi juga, saya putarkan lagu, masih nyanyi, masih merespon lah ya dengan bagus. Tapi kemudian menjelang sore, menjelang malam, ketika saya tengok lagi di kamar, karena selalu kita cek ya saturasi oksigen, kita cek suhu tubuhnya, dan menjelang sore menjelang malam demam.
ya 438,4 dan saturasi oksigennya menurun, sehingga kemudian Papa juga ada tim dokter memang yang merawat dan dokter menyarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Nah, kita bawa di rumah sakit di UGD kurang lebih jam 8 atau jam 9 tadi malam. Tentu terlebih dahulu karena kita dalam masa pandemi, Papa juga sudah dilakukan swab, ya, sudah serologi, sudah antigen, sudah PCR, dan puji Tuhan negatif. Jadi memang Papa meninggal itu pada pukul 00.31 tanggal 13 karena sakit yang diderita. Setelah di rumah duka ini permintaan Papa, mungkin karena Papa juga sudah tahu kondisinya, jadi memang beliau yang meminta sendiri untuk dimakamkan di tempat itu, dan itu kampung halaman kurang lebih 1 jam, 1,5 jam dari Manado, dan memang kuburan keluarga. Hanya hari Senin pagi akan diberangkatkan ke Manado, Sulawesi Utara. Dan selanjutnya dalam rencana hari Rabu atau Kamis akan dimakamkan di kampung halaman beliau 1,5 jam dari Manado di Kabupaten Minahasa di pekuburan keluarga. Kuat Pak. Di depan Selamat datang Pak Yesus. Bapak ada di belakang, petugas. Terima kasih semua. Ruang kediaman almarhum, dan mohon untuk kita sekali lagi dengan hormat dan dengan hati kami mengimbau untuk tetap kita menjaga jarak, memakai masker, dan Tuhan memberkati semua yang bersama-sama di tempat ini. Pak Dr. Sinyo Hari Sarundayang.
Duta Besar Filipina telah tiba di Bandara Samratulangi. Tadi saya sempat menjemput dan nantinya sekarang sedang menuju ke rumah ini di Binangun. Selaku wali kota, saya meneruskan tugas-tugasnya ketika dia menjadi wali kota selama hampir 15 tahun di Bitung. Mulai dari tahun 86, beliau menjadi wali kota definitif setelah dipilih oleh DPR. Berakhir tugasnya pada Agustus tahun 2000. Kemudian beliau melanjutkan tugasnya di Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian jadi Irjen, dan kita ketahui bersama beliau pernah di Maluku Utara sebagai pejabat gubernur, di Maluku, Ambon sebagai pejabat gubernur, dan kemudian tugasnya terakhir sebagai aparatur sipil negara ketika beliau sebagai Irjen menyelesaikan persoalan di Aceh. Kita tahu bersama tsunami di Aceh tahun 2004, pada bulan Desember, akhir Desember beliau mengantar hampir 1000 aparatur, baik dari Depdagri maupun IPDN, mengantarkan ke Aceh dan kemudian menempatkan aparat-aparat di sana. Ada yang jadi bupati sementara, camat sementara, lurah sementara, untuk mengatur sistem pemerintahan di Aceh waktu setelah tsunami. Dan setelah itu beliau 2005 ya kembali ke Sulawesi Utara dan mencalonkan diri sebagai gubernur. Kita tahu bersama di tengah kepemimpinan beliau sebagai gubernur terjadi reformasi besar-besaran Sulawesi Utara. Dari daerah yang agraris berubah menjadi daerah yang industri dan jasa. Dan sekarang kita melihat hasil-hasilnya di Sulawesi Utara, itu banyak sekali buat tangan beliau. Beliau memang seorang negarawan. Banyak yang dia lakukan di Kota Bitung, banyak yang dia lakukan di Sulawesi Utara, dan bahkan di Indonesia. Dan bagi Indonesia untuk dunia. Jadi patutlah kita memberikan penghargaan kepada beliau yang sebesar-besarnya sebagai putra terbaik bangsa asal Sulawesi Utara yang berkarir di tingkat nasional. Jabatan terakhir beliau kan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Kepulauan Palau, dan Marshall. Jadi 3 negara ini. Dan dia masih aktif. Kalau saya masih tidak lupa, surat keputusan beliau sebagai Duta Besar itu ditandatangani 13 Februari 2018. Kemudian pada tanggal 20 Februari beliau dilantik sebagai Duta Besar. Jadi tanggal 13 itulah juga beliau dipanggil Tuhan. Beliau adalah guru saya. Beliau adalah panutan saya. Saya bisa menjadi wali kota pun karena didikan beliau. Jadi banyak karya yang dia tinggalkan bagi kita semua. Dan khusus untuk saya, beliau adalah guru saya yang telah mengantarkan saya sampai saya menjadi wali kota. Kita doakan beliau mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Keluarga diberikan kekuatan untuk menerima ujian. Makasih ya. Ya, mungkin disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita sangat kehilangan ya terhadap almarhum ini yang begitu banyak berjasa kepada Manado. Tetapi saya berharap karena kita sedang menghadapi pandemi COVID ini, kami harapkan supaya silahkan memanjatkan doa untuk almarhum dari rumah masing-masing. Ya, tidak usah berbondong-bondong ke sini karena saat ini kita sedang masa pandemi COVID dan kita menghindari kerumunan. Ya, kerumunan sehingga penyebaran COVID-19 pun tidak menjadi masalah nantinya.